Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu Lindawati dalam pelajaran seni budaya pertemuan kelima. Buat Anda semua jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kita lanjut untuk materi kita kali ini. Kita akan membahas dua buah KD, KD 3.9 dan KD 3.10. KD 3.9 membahas tentang mengevaluasi karya seni budaya Nusantara. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mempresentasikan karya seni budaya Nusantara secara menyenangkan dan menerapkan hasil karya seni budaya Nusantara secara baik dan tepat sesuai dengan sasaran. Kemudian yang ke-10, merancang karya seni budaya Nusantara. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menentukan ide garapan seni budaya Nusantara, menentukan tema karya seni budaya Nusantara, menentukan media utama garapan karya seni budaya Nusantara, merancang karya seni budaya Nusantara, dan membuat karya seni budaya Nusantara serta dapat mengkreasikan karya seni budaya Nusantara. Oke Anda semua, untuk kali ini kita akan membahas dulu KD 3.9 yaitu tentang mengevaluasi. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu dikatakan dengan evaluasi. Evaluasi mempunyai pengertian yang sangat luas. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian evaluasi adalah suatu proses dari mengukur, kemudian membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan kriteria, sehingga dari hasil perbandingan tersebut dihasilkan nilai. Kemudian yang berikutnya lagi, langkah-langkah evaluasi karya seni budaya Nusantara. Sebelum kita menilai atau kita harus terlebih dahulu mengetahui dengan langkah-langkah cara evaluasi karya seni budaya Nusantara. Di sini ada 4 langkah, Ibu akan menyebutkan diantaranya salah satu, membandingkan sebanyak-banyaknya karya yang akan dinilai. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan atau fungsi karya yang dikritisi. Kemudian yang ketiga, menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang keempat, menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi sudut pandang tertentu yang melatar belakanginya. Oke Nanda, kita lanjut untuk berikutnya yaitu tentang mengkritik karya seni budaya Nusantara. Materi kita yang pertama yaitu mengkritik karya seni budaya Nusantara. Di sini Ibu akan menjelaskan sebelum kita melanjutkan bagaimana cara mengkritik, terlebih dahulu Anda semua harus tahu dulu apa itu dengan kritik seni. Kritik seni merupakan sebuah aktivitas yang berusaha memberikan tangkapan terhadap karya seni untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Kemudian yang keduanya yaitu kritikus seni budaya. Saat melaksanakan kritik atau berlandasan hal-hal diantaranya ada 4 hal yang cara mengkritisnya, yaitu si kritikus itu harus bisa menguasai penerapan metode kritik yang tepat. Kemudian yang kedua, harus bisa menguasai media kritik. Kemudian kebahasaan yang efektif dan komunikatif. Kemudian yang ketiga, pengalaman yang cukup dalam materi kritik. Kemudian yang keempat, keilmuan dan pengetahuan yang relevan. Kemudian pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang fungsi kritik. Di sini Ibu akan menjelaskan fungsi kritik adalah sebagai langkah menjembatani antara persepsi dan apresiasi karya seni rupa. Maksudnya menjembatani antara seniman karya dengan penikmat seni. Kritik seni juga berusaha melakukan analisa, pengupasan, dan mampu memudahkan seniman dan penikmat seni berkomunikasi lewat karya seni. Kemudian berikutnya lagi, di sini Ibu akan menyebutkan ada 4 jenis kritik seni. Di antaranya, 1. Kritik jurnalistik, kritik pedagogik,
kritik ilmiah dan kritik populer. Yang dikatakan dengan kritik jurnalistik adalah kritik ini ditulis dan isinya berupa ulasan ringkasan yang jelas tentang suatu pameran, pementasan, konser, atau jenis pertunjukan lainnya. Kemudian yang dikatakan dengan kritik pedagogi adalah kritik ini dilaksanakan pada kegiatan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan kesenian. Tujuan supaya peserta didik meningkat bakat dan kemampuan seninya. Kemudian yang ketiga, kritik ilmiah. Kritik ilmiah adalah kritik ini dipakai untuk mengkaji nilai seni yang secara luas, mendalam, dan sistematis. Kritik ini sifatnya terbuka dan siap untuk dikoreksi oleh siapa saja demi menyempurnakan karya seni mereka. Kemudian yang keempat, kritik populer. Yang dikatakan dengan kritik populer adalah kritik ini yang biasanya dihasilkan oleh para kritikus yang tidak ahli atau orang awam. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan pendekatan kritik seni. Berbicara tentang pendekatan, di sini ada 3 pendekatan kritik seni yang akan kita lakukan. Yang pertama, pendekatan formalitis. Yang dikatakan dengan pendekatan formalitis adalah kritik seni memakai pendekatan formalitis dipakai untuk menentukan kapasitas bentuk seni yang melahirkan emosi estetis bagi pengamat seni. Kemudian yang kedua, pendekatan ekspresivisme. Yang dikatakan dengan pendekatan ekspresivisme adalah kritik seni memakai pendekatan ekspresivisme dipakai sebagai ekspresi perasaan manusia dalam kritik untuk melihat kadar keberhasilan seni atas kemampuan membangkitkan emosi secara efektif. Kemudian yang ketiga, pendekatan instrumentalis. Berbicara tentang pendekatan instrumentalis, di sini penjelasan adalah kritik seni memakai pendekatan instrumentalis dipakai untuk memajukan dan mengembangkan tujuan moral, agama, politik, dan berbagai tujuan psikologis. Oke, Nanda semua, dari penjelasan Ibu tadi untuk KD 3.9, paham ya? Sekarang kita lanjut ke KD 3.10. KD 3.10 kita berbicara tentang merancang karya seni budaya Nusantara. Dalam merancang karya seni budaya Nusantara ada 4 rancangan yang akan kita bahas untuk di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah merancang karya seni budaya seni rupa Nusantara. Yang kedua, merancang karya seni musik Nusantara. Yang ketiga, merancang karya seni tari Nusantara. Yang keempat, merancang karya seni teater Nusantara. Jadi ada 4 rancangan yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, kita membahas dulu tentang merancang karya seni rupa Nusantara. Dalam merancang karya seni rupa Nusantara ini diperlukan beberapa tahapan. Yang pertama, mencari ide atau gagasan berkarya. Kemudian yang kedua, menguasai alat dan bahan berkarya. Kemudian yang ketiga, menuangkan ide atau gagasan ke dalam sketsa. Kemudian yang keempat, memindahkan sketsa ke dalam media karya. Kemudian yang kelima, mempresentasikan karya seni. Kemudian kita lanjutkan yang B-nya, menguasai alat bahan berkarya seni rupa. Dalam sini, dalam menguasai dan alat dan bahan ini ada 2. Yang pertama itu medium dan bahan karya seni rupa. Yang kedua, alat berkarya seni rupa. Kemudian yang C, berkreasi membuat karya seni rupa. Dalam berkreasi membuat karya seni rupa ini ada 5 cara. Kemudian yang pertama, membentuk gagasan kreatif, membuat sketsa, memilih teknis melukis, memilih bahan, pelaksanaan kreasi karya seni melukis. Oke, kita lanjutkan Anda semua. Untuk yang kedua, yaitu masalah merancang karya seni musik Nusantara.
Dalam merancang karya seni musik Nusantara ini kita memerlukan beberapa langkah. Di antaranya langkahnya 1, menentukan tema. Kemudian yang kedua, membuat melodi. Kemudian yang ketiga, menentukan irama. Kemudian yang keempat, menentukan bentuk lagu. Yang kelima, memindahkan notasi angka ke dalam notasi balok. 6, menentukan jenis lagu. Yang ketujuh, menyanyikan lagu diiringi musik. Kemudian yang kedelapan, rekaman atau konser. Begitulah bentuk rancangan karya seni musik Nusantara yang akan Anda bisa memperhatikannya apabila Anda dalam membuat sebuah karya, seperti itulah bentuk rancangannya. Kemudian kita lanjutkan yang C, berkreasi karya cipta seni musik. Dalam berkreasi karya cipta seni musik ini ada beberapa langkah. Yang pertama, mengubah motif. Kemudian repetisi. Yang dikatakan dengan repetisi, Anda semua membuat pengulangan dari not-not lagu yang sedang diciptakan, contohnya lagu Garuda Pancasila. Anda semua sudah tahu ya apa itu lagu Garuda Pancasila? Oke, yang ketiga, sequence. Membuat pengulangan dari not-not lagu yang sedang diciptakan. Pengulangan ke tingkat nada yang lebih tinggi nada dan lebih rendah. Contohnya lagu seperti lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan lagu Indonesia Raya. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Argumentation of ambitus. Sebuah cara mengolah lagu yang sedang diciptakan dengan cara melakukan pengulangan namun liriknya berbeda. Contoh seperti lagu Hari Merdeka. Anda semua sudah tahu ya apa lagu Hari Merdeka? Oke, kita lanjutnya. Yang ketiga pembahasan kita yaitu tentang merancang karya seni tari Nusantara. Dalam merancang karya seni tari Nusantara ini, sebelum kita merancang harus tahu dulu apa itu dikatakan dengan garapan. Garapan di sini berbicara tentang ide garapan, menjadikan seluruh tema tari yang akan diungkapkan menjadi suatu pesan atau makna tari. Tema tari merupakan gagasan yang dapat diambil berdasarkan pengalaman dari hidup manusia, dari hidup, musik, drama, legenda, upacara, agama, kondisi-kondisi sosial, atau mengambil gagasan berdasarkan sumber-sumber kehidupan primitif yang berkaitan dengan alam maupun lingkungan sekitarnya. Oke, kita lanjutkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih tema adalah sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan penata terhadap ide yang dipilih. Kemudian yang kedua, apakah dapat ditarikan? Yang ketiga, dapat dikomunikasikan. Yang keempat, perlengkapan teknik penata tari. Kemudian yang kelima, tersedia fasilitas untuk kebutuhan tari seperti alat tari, musik, kostum, dan sebagainya. Oke, Nana semua, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan keunikan ide-ide garapan yang orisinal muncul berdasarkan pengekspresian diri. Pengekspresian melalui pijakan gerakan akan memunculkan sesuatu yang menarik. Keunikan dalam ide-ide garapan dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar pijakan. Berbicara tentang dasar pijakan, yang dikatakan ada dasar pijakan adalah sumber pengayaan dalam proses penciptaan. Dasar pijakan terbagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, pijakan tradisi. Yang kedua, pijakan gaya. Yang dikatakan dengan pijakan tradisi adalah segala bentuk tari tradisi dapat merupakan bahan untuk dipikirkan, diolah, dan digarap sehingga melahirkan bentuk-bentuk baru. Suatu bentuk tari terkadang digarap berdasarkan pijakan tari tradisi sehingga akan menghasilkan bentuk tari yang baru setelah melalui proses berkarya.
Kemudian yang B, pijakan gaya. Berbicara tentang pijakan gaya adalah keseluruhan hal yang dijadikan dasar bagi orang yang menandai identitas mereka terdiri dari sesuatu yang disebut dengan gaya atau stance. Gaya dalam tari tersusun dari simbol-simbol bentuk-bentuk dan orientasi nilai yang mendasarinya. Pijakan gaya terkadang digunakan sebagai pijakan dalam menggarap sesuatu bentuk tari. Kemudian yang berikutnya lagi adalah spesifikasi. Spesifikasi dalam tari mempunyai batasan lebih kepada sesuatu yang khusus, unik, yang tidak dimiliki daerah lain dan atau orang lain. Pada tari tradisi terungkap ciri-ciri tertentu khas daerah yang bersangkutan yang berbeda dengan daerah lain. Umumnya, suatu tarian dibentuk melalui pilihan-pilihan kreatif untuk memperagakan gaya-gaya tertentu, bahkan dalam proses terkadang menambahkan atau membuang beberapa item sehingga mengubah suatu gaya dan bentuk gaya yang baru. Kemudian berikutnya lagi adalah ide garapan yang dapat dijadikan tema meliputi sebagai berikut. 1. Tema lingkungan dan alam sekitar. Di antaranya seperti gerak-gerak angin bertiup, pohon bergoyang, air yang mengalir di sungai, berkaitan dengan perburuan, mata pencarian. Kemudian tema yang kedua adalah tema seperti gerak tubuh atau menggunakan pola cerita rakyat. Kemudian yang ketiga, tema kehidupan sehari-hari, seperti bermain peran, jenis permainan anak yang bisa dilakukan. Kemudian yang keempat, tema dengan menggunakan properti, di mana properti dapat sebagai pendukung tari untuk mengekspresikan gerak seperti bermain tali, pita, kentongan, tempurung, payung, topeng, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu kita bicara tentang tema. Tema adalah suatu pesan yang ingin disampaikan kepada penonton atau siapa saja yang memang tertarik pada seni tari. A. Tema cerita. Tema cerita, sumber-sumber yang dapat dipakai sebagai materi tema tari adalah sebagai berikut. Binatang, pilihlah tema dari jenis-jenis binatang yang menarik dan sesuai untuk dilakukan anak setingkat SD. Kemudian alam sekitar dapat menjadikan tema dalam menyusun karya seni tari, misalkan pepohonan, bunga, matahari, rembulan, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi, kegiatan sehari-hari. Kehidupan masyarakat dapat diangkat menjadi tema cerita. Misalnya membatik dapat memunculkan tari batik. Kemudian yang berikutnya lagi, suasana hati. Emosi atau suasana hati dapat pula menjadi sumber tema. Kemudian B, tema gerak. Berbicara tentang tema gerak, gerak tubuh dapat dijadikan 4 bagian. Yang pertama, gerak kaki, gerak tangan, gerak badan atau torso. Yang keempat, gerak kepala. Berikutnya, sumber bunyi yang keempat. Sumber bunyi ada pembagiannya dari 2. Yang pertama, kinestetik, sumber garapan yang berasal dari gerak. Gerak tersebut dapat diperoleh dari melihat pertunjukan tari, gerakan sehari-hari, gerakan binatang, atau gerakan apa saja yang rangsangan awalnya berasal dari gerak yang pernah dilihat, baik melihat pertunjukan langsung maupun melalui media elektronik. Kemudian B, ide.
Sumber garapan dapat pula dari ide-ide yang berasal dari semua aspek kehidupan sekitar kita. Lingkungan alam, satwa, atau fauna. Ide juga dapat berangkat dari mimpi, kemudian angan-angan atau gagasan hati dan pikiran. Kemudian yang kelima, tipe tarian. Tipe tarian yang akan digunakan yaitu tari berkelompok. Dari tipe tarian yang digunakan adalah dramatik, yaitu karya tari yang mengandung unsur cerita meskipun di dalamnya tidak menggambarkan tokoh-tokoh tertentu. 6. Konsep gerak. Konsep gerak yang digunakan dalam tarian yang akan kami sajikan bersumber dari gerak dalam kehidupan sekitar kita, yaitu gerak tari profesi sebagai penjual jamu. Kemudian 7. Konsep musik. Konsep musik yang digunakan yaitu musik eksternal yang berasal dari lagu MP3 yang merupakan musik gamelan yang berasal dari Jawa. Iringan tari dapat dibuat dengan sederhana. Hal ini dimungkinkan terjadi bila tidak mempunyai iringan musik sama sekali. Perlu diketahui bahwa aspek artistik yang menghidupkan karya tari adalah musik yang mengiringi tari. Jadi untuk tari, dalam menggarap tari untuk musik harus ada ya. Kemudian yang ke-8, tata pentas atau tata teknik pentas. Tata teknik pentas menyangkut tempat pertunjukan yang akan digunakan. Penataan tata teknik panggung, dekor properti, tata lampu, dan sebagainya yang semuanya menyangkut hal-hal artistik panggung. Di sini ada beberapa macam, diantaranya 1. Tempat pertunjukan yang akan digunakan adalah auditorium yang dihias yang menyerupai tempat-tempat di pedesaan. Yang B. Dekor atau background atau latar belakang panggung yang dapat berwarna hitam, putih, atau abu-abu. Atau tata panggungnya apakah menggunakan setting, misalnya trap, tiruan gapura dan sebagainya, atau panggung tidak menggunakan setting sama sekali atau kosong. Kemudian berikutnya lagi C, properti apa saja yang digunakan, misalnya menggunakan bakul, kain, selendang, kain batik, botol, jamu, dan sebagainya. Kemudian D, tata lampu menggunakan penerangan listrik. Untuk drama tari, desain lampu disesuaikan dengan adegan atau cerita. Kemudian 9, tata rias. Tata rias yang digunakan dalam pementasan kali ini bersifat natural dan menyerupai pedagang jamu pada umumnya. Kemudian yang ke-10, tata busana atau kostum. Tata busana atau kostum yang digunakan pada pementasan kali ini menggunakan pakaian kaos hitam polos, atasan menggunakan kerudung paris polos berwarna, sedangkan bawahan menggunakan lencing yang dilapis dengan kain batik. Aksesoris yang digunakan pada busana atau kostum yang akan digunakan hiasan di leher dan tangan. Hiasan ini dibuat dari biji-biji jeli dan botol plastik gelas. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu yang keempat, merancang karya seni teater Nusantara. Dalam merancang karya seni teater Nusantara diperlukan beberapa rancangan, diantaranya yang pertama yaitu merancang karya seni teater diperlukan beberapa langkah atau tahapan. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan naskah drama. Kemudian yang 3. Memainkan cerita. Yang keempat, evaluasi permainan. Mencari kelebihan atau kekurangan pemain dalam memainkan peran. Kemudian yang kelima, memainkan ulang. Gladi bersih sebelum pertunjukan. Yang keenam, mementaskan cerita teater. Kemudian yang B, berkreasi seni teater.
Berkreasi seni teater ini ada beberapa langkah juga, di antaranya Ananda bisa juga mempersiapkan menyiapkan naskah drama teater komedi. Kemudian yang kedua, melakukan latihan atau gladi bersih. Yang ketiga, persiapan unsur pendukung teater. Kemudian yang keempat, pelaksanaan penampilan teater. Oke, Nanda semua, dari KD 3.9 sampai KD 3.10 sini, dari penjelasan Ibu tadi, apakah Nanda semua sudah paham? Paham ya? Kalau sudah, kita akan lanjutkan untuk latihan kita kali ini, atau kuis kita kali ini. Ananda, kerjakan kuis kita. Satu saja soalnya, Nanda. Carilah 3 contoh gambar karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi lewat Google. Kemudian cobalah menulis kritik karya-karya tersebut. Gunakan langkah-langkah kritik yang sudah Ibu jelaskan dari pertemuan tadi, dari pembahasan KD 3.9. Yaitu gunakan langkah-langkah kritik yang sudah Ibu jelaskan secara bertahap, mulai dari mendeskripsikan sehingga menilai atau mengevaluasi karya tadi. 3 buah karya saja Ananda buat. Oke, Ananda, paham ya? Kalau sudah paham, selamat bekerja. Sampai jumpa untuk video berikutnya lagi. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda sehat selalu. Amin.